tidak bermanfaat. Apa maksud tidak bermanfaat? Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan kita semua berkat junjungan kita Rasulullah SAW. Allah berikan pekerjaan yang halal yang diridhoi, hasilkan pula hasil yang halal. Amin ya rabbal alamin. Satu. Yang kedua, tanda orang celaka yang kedua yang disebut oleh junjungan kita Rasulullah SAW adalah wajtinabul alim, yaitu menjauhi orang alim. Apa maksudnya menjauhi orang alim? Apakah disitu orang alim jauhi jijik misalnya gitu? Tentu tidak. Ya, yang dikehendaki orang alim itu yang diberikan Allah anugerah pada dirinya adalah ilmu. Maksudnya kita tidak mau memanfaatkan keberadaan orang alim yang ada di sekitar kita. Artinya kita tidak mau menuntut ilmu kepada beliau. Ya, rugi, sungguh rugi. Apalagi orang tungkal. Terus terang, Tungkal ini termasuk kota yang kita banggakan. Kenapa? Alhamdulillah dikenal orang agamis. Ustadznya banyak, habaib kita juga banyak, alhamdulillah. Majelis taklim di mana-mana diakui, ya. Tapi kalau ada orang Tungkal hidup di Tungkal, kok malah tidak mau hadir ke majelis taklim yang tadi betuyuk hampir di setiap waktu. Habis subuh ada, ya, habis maghrib apalagi, habis asar ada, habis isya, sampai subuh lagi majelis doa, ya. Kok tidak mau gitu menghadiri? Waduh, masya Allah, rugi sangat, ya. Kalau mungkin dia hidup di padang patah sana, di ujung kampung dekat kandang jin istilahnya begitu, ya, lo wajar. Tetapi kalau hidup di Tungkal tidak ada hadir ke masjid, ruginya minta ampun, masya Allah. Maka dari itu kita harus jujur dekati orang alim, karena memang orang alim itu, orang yang berilmu itu adalah Pak, insya Allah mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan ilmunya akan bisa menuntun kita tahu jalan yang benar, mana jalan yang salah, sehingga tentu yang benar akan kita ikuti. Intinya adalah rajin-rajinlah kita menuntut ilmu. Tapi insya Allah ini sekadar tauhid saja. Kenapa? Karena di sini insya Allah jamaah majelis taklim harus nuzon berbaik sangka, antum semua sudah rajin pergi ke majelis. Tinggal mudah-mudahan niatnya aja yang ditata bagus-bagus, jangan sampai hanya sekedar berbangga-banggaan banyaknya jamaah, ya, atau cantik gagahnya jamaahnya, jangan dibangga-banggakan itu kayak begitu. Ya, kalau bangga saya agak bangga juga sedikit, Ustaz gagah katanya. apa bagurau, ya. Masya Allah. Nah, di situ yang sisi bangga kita tidak. Ya, kita hadir semata-mata menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena berapa banyak kita temukan hadis yang pangkalnya itu nyuruh utlub, tolak, utlub, berapa banyak? Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari boyan sampai ke liang lahat. Utlubul ilma walau bisyai. Utlubul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, kita kan sering tuh, saya pernah mendengar dulu ada istilah, ngapalah katanya Ustaz tidak ada pergi ke darat-darat, ke kampung-kampung, ke pedalaman sana. Ya, tidak ada kami, istilahnya tuh kenapa ada tuan guru yang pergi di sana? Kenapa mesti tadi kita yang, ya mohon maaf, yang awam-awam yang disuruh nyari? Karena itu bunyi nyuruh cari. Artinya ini memberi isyarat bahwa kita yang disuruh mati-matian untuk mencari ilmu. Jangan orang yang berilmu yang disuruh datang ke tempat kita. Paham maksudnya enggak? Nah, seperti itu. Bahkan Abah Guru almarhum, Abah Guru Sekumpul itu agak ekstrim beliau. Kata beliau, kalau ada guru tuh secara khusus dipanggil ke rumah, suatu rumah, kita katakan misalnya orang kaya. Orang kaya kan bisa orang sugih. Orang sugih kan biasanya repot, sehingga tidak sempat hadir ke majelis taklim. Mentang-mentang dia sugih, panggilnya guru. Ya, biar ngajarkan anaknya ngaji Quran, keluarganya, seakan-akan nyaman guru. Ini biasanya kadang-kadang mohon maaf yang kayak gini tidak ada beradab. Itu guru diatur, jadi kalau direpot maaf gurulah katanya, malam libur dulu kami direpot. La haula wala quwata illa billah. Jadi kata Abah Guru Sekumpul, guru tuh yang mau dan guru bungol kata beliau. Disambat beliau berdepanan, ya. Jadi seakan-akan memang memberi isyarat kita tuh harus beradab. Yang butuh ilmu tuh kita. Lain kisah kalau di rumah kita belajar serumahan tapi kita mengundang orang. Jadi tetangga, kawan diundang. Cuman wadahnya cuma di rumah kita. Ilmunya bukan untuk keluarga kita, juga bukan kita undang yang lain-lain. Kita jadikan rumah kita sebagai majelis ilmu. Nah, ini tidak ada apa-apa. Paham maksudnya dah? Yang tadi jadi pokok pembahasan itu adalah kita dewek yang undang, gurunya disuruh datang ke rumah, kita kasih duit segala macam, tapi untuk kita dewek, aduh, tidak ada adab kata beliau. Itu namanya istilahnya apa? Sumur datangi tim
Timba, bukan timba yang datang sumur, terbalik. Saya terus terang hitung kali berapa kali saya menolak orang minta ngajar secara privat itu. Ya, tahu lah saya bilang kau sugih, tapi adabnya kau tidak kena. Jadi yang bagus tuh kalau kau butuh kau datang ke saya, bukan saya menyombongkan diri, tapi memang harus seperti itu adabnya. Nah, jadi seakan-akan harus berpikir kita jangan sampai kita terbalik mengajarkan anak kita menjadi anak yang tidak beradab. Jadi kita tambah harus kumpul kalau dipaksakan udah kayak gitu, mentang sugi suruh datang, tidak bakal berkah ilmunya. Kenapa? Karena dia sudah kena diadab untuk pertama kali. Maka dari itu perhatikan tadi wajibina bul alim, menjauhi ulama, menjauhi orang alim atau menjauhi ilmu secara umum itu termasuk tanda celaka. Yang ketiga yang terakhir. Sebelum kita akan mendengarkan tausiah beliau nanti, nah yang terakhir nih, yang terakhir ini mantap sudah hawa aja apa kalanya. Nah, apa tanda yang terakhir kata junjungan kita Rasulullah SAW? Kayaknya kita banyak kenal yang terakhir apa? Wassalatul hobi sembahyang dewean. Coba lihat, bukan di situ beliau mengatakan meninggalkan sholat, karena itu udah dibahas lagi. Yang meninggalkan sholat itu jelas celakanya sudah. Tapi di sini hitopnya kepada orang yang sholat. Tetapi sayangnya sholatnya liwat deh, hobi sendirian, artinya tidak berjamaah lah, itu aja masuk dalam tanda celaka. Nah, maka dari itu kita memohon dan berusaha sekuat tenaga ya, dengan memohon pertolongan dari Allah, usahakan sembahyang itu berjamaah. Ya, kita tidak bicarakan tempat. Kalau yang afdol tentu sudah dibahas di masjid tempatnya, karena hukumnya pun banyak khilaf juga berjamaah. Ya, maksud saya khilafnya adalah ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnatun muakkadah. Ya, kalau Imam Ahmad bin Hambal itu malah fardu ain daripada sembahyang berjamaah. Nah, kita tidak membahas itu dah. Yang penting berjamaah, mau di masjid mantap, mau di rumah imami laki bini, apalagi macam pengantin baru. Nah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.